Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian kelas 9 yang sholih dan sholihah, di mana saja kalian berada, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi bab ke-11, yakni akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat. Namun sebelum itu mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian yang berbahagia, berikut ini peta konsep materi akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat. Ada ketentuan hewan akikah, pembagian daging akikah, dan hikmah pelaksanaan akikah. Kurban, ketentuan hewan kurban, pembagian daging kurban, dan hikmah pelaksanaan kurban. Dari materi ini kita bisa mengambil sikap mulia. 1. Memiliki kepedulian kepada sesama. 2. Empati kepada orang lain. 3. Memiliki rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia. 4. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Berikut ini tujuan pembelajaran pada materi hari ini. 1. Mendeskripsikan pengertian akikah dengan benar. 2. Menjelaskan ketentuan hewan akikah dengan benar. 3. Menjelaskan cara pembagian daging akikah dengan benar. 4. Mengambil hikmah pelaksanaan akikah dengan benar. 5. Mendeskripsikan pengertian kurban dengan benar. 6. Menjelaskan ketentuan hewan kurban dengan benar. 7. Mempraktekkan pelaksanaan ibadah kurban dan akikah di lingkungan rumah sekitar dengan benar. Dan terakhir, mengambil hikmah pelaksanaan kurban dengan benar. Tata cara penyembelihan hewan telah diatur di dalam Islam. Ada untuk tujuan konsumsi dan ada untuk tujuan ibadah. Penyembelihan untuk tujuan konsumsi berbeda syarat dan ketentuannya dengan penyembelihan untuk tujuan ibadah. Akikah dan kurban adalah dua penyembelihan dengan tujuan ibadah. Akikah dilaksanakan berkenaan dengan kelahiran anak sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kurban berkenaan dengan hari raya Idul Adha yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap syariat dan ajaran Rasulullah pasti memiliki hikmah dan manfaat bagi kehidupan manusia. Demikian pula ibadah akikah dan kurban, keduanya sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Anak-anak sekalian, perlu diketahui bahwa akikah secara bahasa adalah memutus atau melubangi. Secara syariat adalah menyembelih kambing atau domba sebagai tanda syukur kepada Allah atas lahirnya anak, baik laki-laki atau perempuan. Dilaksanakan pada hari ke-7 setelah kelahiran anak. Pada hari itu pula dicukur rambutnya dan diberi nama yang baik, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya dari Samurah bahwa Nabi bersabda, setiap anak itu tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ke-7, dicukur rambut kepalanya dan diberi nama. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian hukum akikah yaitu sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Sebaiknya pelaksanaan penyembelihan dilaksanakan pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Kemudian ketentuan hewan akikah, bahwa mayoritas ulama sepakat hewan yang digunakan untuk akikah adalah kambing atau domba. Untuk laki-laki sebanyak 2 ekor dan untuk perempuan 1 ekor kambing atau domba. Adapun syarat kambing dan domba akikah yaitu 1. Kambing harus dalam keadaan sehat, tidak kurus dan cacat. 2. Sudah berumur 1 tahun lebih atau sudah pernah berganti gigi. Pembagian daging akikah diberikan dalam kondisi yang sudah dimasak. Orang tua anak boleh memakannya, menghadiahkan sebagian dagingnya untuk sahabat-sahabatnya, dan menyedekahkan sebagian lagi kepada kaum muslimin.
Boleh juga mengundang kerabat atau tetangga untuk menyantapnya, serta boleh juga disedekahkan semuanya. Adapun hikmah pelaksanaan akikah: 1. Menghidupkan sunnah Nabi. 2. Membebaskan anak dari ketergadaian. 3. Mengandung unsur perlindungan dari setan yang dapat mengganggu anak yang lahir. 4. Menghindarkan anak dari musibah, keburukan moral dan penderitaan. 5. Bentuk takarub sekaligus wujud rasa syukur. 6. Sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam. 7. Memperkuat tali silaturahim di antara anggota masyarakat. Demikian anak-anak materi tentang akikah. Kemudian kurban. Dalam istilah fikih disebut al-udhiyah dengan bentuk jamak al-adhi. Secara bahasa berasal dari kata qarraba yang berarti dekat. Secara syariat, kurban artinya ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulullah dengan harapan dapat mendekatkan diri kepadanya. Adapun dalil tentang kurban, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk berkurban sebagaimana tertuang dalam Quran surat Al-Kautsar di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakan sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Hukum kurban yaitu sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan bagi yang mampu, dianjurkan untuk melaksanakan kurban. Akan tetapi apabila dia tidak melaksanakannya, maka hukumnya makruh. Ketentuan hewan kurban. Jenis binatang yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban adalah unta, sapi, kerbau, kambing, atau biri-biri. Adapun ketentuannya sebagai berikut: unta yang sudah berumur 5 tahun, sapi atau kerbau yang sudah berumur 2 tahun, kambing yang sudah berumur 2 tahun, domba atau biri-biri yang sudah berumur 1 tahun atau telah berganti gigi. Menurut ulama, tidak sah kecuali jenis-jenis hewan tersebut. Di samping memenuhi ketentuan unsur, binatang-binatang itu harus sehat dan organ tubuhnya lengkap. Tanduknya tidak patah, tidak buta matanya, tidak pincang, tidak sakit atau cacat, dan tidak kurus kering. Ketentuan yang lain untuk jenis binatang unta, sapi, dan kerbau boleh untuk kurban sejumlah 7 orang. Kambing dan domba hanya untuk kurban 1 orang. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi dalam riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Katanya, kami pernah menyembelih binatang kurban bersama Rasulullah pada tahun Hudaibiyah dengan seekor unta kepada 7 orang dan lembu juga kepada 7 orang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Waktu penyembelihan hewan kurban adalah setelah sholat Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah dan 3 hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Penyembelihan boleh dilakukan siang hari atau sore hari pada hari-hari tersebut. Adapun tempat yang disunahkan untuk menyembelih adalah tanah lapangan. Apa tujuannya? Yaitu dalam rangka memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa kurban sudah boleh dilakukan dan untuk mengajari kaum muslimin tata cara kurban yang benar. Pembagian daging kurban dibagikan kepada fakir dan miskin dalam keadaan yang masih mentah, artinya daging tersebut belum dimasak. Apabila orang yang berkurban atau shahibul kurban menghendaki, dia boleh mengambil daging kurban itu maksimal sepertiganya. Anak-anak sekalian, hikmah pelaksanaan kurban: 1. Menghidupkan sunnah para nabi terdahulu, khususnya sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam.
Kedua, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, menghidupkan makna takbir yang dimulai pada tanggal 10 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Keempat, mengajarkan sikap dermawan, tidak rakus dan tidak pelit atau kikir. Kelima, mendidik kita untuk peduli kepada sesama. Dan keenam, mendidik kita untuk membunuh sifat kebinatangan. Nah, sifat kebinatangan ini sifat-sifat yang dimiliki oleh hewan, seperti sifat sewenang-wenang kepada orang lain, sikap tamak atau rakus. Nah, ini menjadi didikan untuk kita bahwa kurban itu manfaatnya untuk membunuh sifat-sifat dari binatang yang ada dalam diri kita. Adapun kesimpulan yang bisa diambil dari materi ini: 1. Pelaksanaan akikah dan kurban hukumnya sunnah muakkad. Kedua, akikah dilaksanakan pada hari ke-7 atau ke-14 atau ke-21. Jika pada hari-hari itu juga belum mampu, boleh dilakukan kapan saja. Ketiga, akikah untuk anak laki-laki 2 ekor dan anak perempuan cukup 1 ekor. 2 ekor kambing untuk laki-laki dan 1 ekor kambing atau domba untuk anak perempuan. Keempat, pembagian daging akikah diberikan dalam kondisi sudah dimasak. Kelima, waktu penyembelihan kurban setelah sholat Idul Adha. Keenam, jenis binatang yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban adalah unta, sapi, kerbau, kambing, atau biri-biri. Ketujuh, daging kurban dibagi kepada fakir dan miskin dalam keadaan masih mentah, yang artinya daging tersebut belum dimasak. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini mulai awal sampai akhir. Jika ada materi atau tugas yang belum dipahami, bisa ditanyakan langsung melalui WA atau telepon ke nomor saya. Kita akhiri dengan membaca kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan materi kita hari ini membawa manfaat dan berkah untuk kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.